Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم من لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah, pakai bahasa Indonesia atau bahasa Minang? Campur. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari seluruh kejahatan diri kita. Siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, maka tidak akan satu pun yang sanggup untuk menyesatkannya. Namun ketika kita dibiarkan oleh Allah, tidak diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada satu pun yang akan sanggup memberikan nasihat ataupun petunjuk kepada kita. Alhamdulillah, kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di masjid, merupakan tempat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sebuah majelis yang sangat dirindukan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memuji sebuah majelis yang dikaji di sana kitab Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah ta'ala." Tidaklah berkumpul sebuah kaum, sebuah kelompok fi baitin min buyutillah, dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Yatluna kitab Allah, mereka membaca Al-Quran di situ. Wa yatadarasuna bainahum, kemudian mereka mengkajinya. Illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan akan diturunkan kepada mereka ketenangan. Tapi hati-hati, nambah sanda di diam ya. Jangan kalau terlalu tenang, takaluk dengan pengajian. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, kemudian rahmat Allah Subhanahu wa taala diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hafathumul malaikah, kemudian mereka dikelilingi oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, kemudian Allah Subhanahu wa taala membangga-banggakan siapa yang hadir di dalam masjid, siapa yang hadir di majelis ilmu tersebut di hadapan para malaikatnya. Di dalam riwayat yang lain, saking senangnya para malaikat dengan para tulabul ilm, para penuntut ilmu syar'i,
wal malaikatu tad'u ajnihataha. Para malaikat itu sampai mengepakkan sayap. Litulabil ilm, untuk para penuntut ilmu, ridwan bima yatlub, karena mereka senang melihat penuntut ilmu syar'i. Mudah-mudahan kita merupakan di antara orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala yang merupakan penuntut ilmu syar'i. Salam, marilah kita doakan kepada Allah semoga disampaikannya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-qail, yang telah bersabda, Al-Irbad bin Sariyah, dari seorang sahabat Nabi yang bernama Irbad bin Sariyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktukum ala manhajil bayda." Aku telah tinggalkan kalian di atas petunjuk yang sangat jelas, di atas hamparan yang sangat putih. Semuanya dicontohkan oleh Rasulullah. Perkara-perkara ibadah seluruh risalah disampaikan oleh Allah, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diibaratkan seperti hamparan yang sangat putih, jelas, dalilnya jelas, petunjuknya jelas, gak ada yang ragu ketika mengikuti jalan tersebut. Lailuha kanahariha, malam dan siangnya sama. Kalau siang sudah jelas terang, malam gelap. Tapi karena jelasnya petunjuk Rasulullah itu, malam pun tidak akan pernah tersesat, saking jelasnya. Maka Rasulullah menyampaikan malam dan siangnya sama. Wala yazimu anhu ba'di illa halik. Tidaklah ada yang mencari petunjuk selain petunjuk Rasulullah SAW. Fahuwa halik, melainkan mereka akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sampai memakai, kalau di dalam bahasa Arab itu wazan ismul fa'il, halikun, artinya yang hancur. Setiap kita menyimpang, kehancuran sudah siap-siap untuk menunggu kita. Setiap kita mencari petunjuk selain petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus bersiap-siap, sudah ada kehancuran, penderitaan yang menunggu kita ketika kita menyimpang dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, insyaallah taala pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari salah satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sangat singkat, sangat singkat sekali, tetapi memiliki makna yang sangat dalam. Dari seorang sahabat Nabi yang bernama Adi ibni Hatim, yang namanya Adi ibni Hatim radhiyallahu anhu, qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau redaksi hadis itu ada yang lewat pendengaran, sama namanya. Maka para sahabat menyebutkan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia mendengar Rasulullah berucap seperti itu. Gitu. Kemudian ada juga yang diriwayatkan oleh sahabat dengan cara ra'aitu Rasulullah. Jadi dia melihat Rasulullah melakukan secara langsung. Ya, salah satu hadis misalnya, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Nah, itu disebut dengan sunnah fi'liyah, ya, perbuatannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini hadis ini didengar oleh Adi bin Hatim dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaqul, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqun nar walau bi syiqqi tamrah. Ittaqu, ya, berasal dari takwa sebenarnya. Takwa itu asalnya katanya di dalam bahasa Arab artinya takut. Sebagian ulama mengartikan berhati-hati. Makanya ketika Umar bin Khattab ditanya tentang takwa, beliau menyebutkan
Pernahkah kalian melewati sebuah jalan yang penuh dengan duri? Apa yang akan kalian lakukan? Sahabat yang lain menjawab, kami akan berhati-hati. Itulah takwa. Jadi asalnya itu berhati-hati, takut kalau terjerumus kepada sesuatu yang membuat kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah takwa. Namun di sini di dalam redaksi hadis ini maknanya ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Jaga diri kalian, bentengi diri kalian dari panasnya api neraka walau bisyiqqi tamrah, walaupun hanya dengan sekeping biji kurma. Artinya sekeping biji kurma tersebut kita infakkan, kita sedekahkan. Sedikit dari yang kita sedekahkan, sedikit dari yang kita infakkan akan mampu menghijab kita, membentengi diri kita dari panasnya api neraka. Banyak orang-orang yang bertanya, dan bahkan para sahabat, bagaimana dahsyatnya api neraka? Kemudian Nabi SAW menjawab, narukum juz'un min sab'ina minan nar. Api kalian yang ada di atas dunia ini adalah satu bagian dari 70 bagian api neraka. Bikin rendang saja gitu, beralam. Datang buang angin, banyak paluan. Apalagi yang membuat galang main, itu lama tuh. Tak selesai 2 jam. Ini api yang paling panas di dunia. Itu baru satu bagian dari 70 bagian api neraka. Inilah yang disuruh oleh Nabi SAW. Bentengi diri kalian, jaga diri kalian dari panasnya api neraka, walaupun hanya dengan berinfak sekeping biji kurma. Syaqqu tamrah huwa nisfuha. Sekeping biji kurma itu artinya separuh dari biji kurma. Kalau kita lihat biji kurma itu kan ada belahannya. Itu kita bagi 2. Sekeping atau separuh dari biji itu kita infakkan. Itu saja bisa membentengi, bahkan menjaga diri seorang muslim dari panasnya api neraka. Wa hadzal hadits akhrajahu Muslim, akhrajahu Syaikhan Al-Bukhari wa Muslim. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Syaikhan. Syaikhan adalah gelar untuk 2 perawi hadis yang ternama, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan Imam Muslim sempat berguru kepada Imam Bukhari. Wa fi riwayatin lahuma, di dalam riwayat yang disebutkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu. Setiap kalian itu nanti pada hari kiamat, kata Nabi SAW, akan diajak berbicara oleh Allah, akan diinterogasi oleh Allah. Laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak ada antara dia dengan Allah satu penterjemah pun. Ambo bisa bahasa Minang ya Ustaz. Diinterogasi dia Allah pakai bahasa Minang. Ambo pakai bahasa Arab, Ustaz, pakai bahasa Arab. Jadi tidak ada penterjemah, langsung Allah yang akan menginterogasinya. Fayanzur ayman minhu, kemudian dia menoleh ke arah kanan, ay al-janib al-ayman, fala yara illa ma qaddam. Kemudian dia melihat kebaikan-kebaikan
yang pernah dia lakukan selama dia hidup di atas dunia. Jadi tidak pernah luput dari pengetahuan Allah, bahkan dari catatan para malaikat, amalan-amalan soleh yang dilakukan oleh manusia ketika mereka hidup di atas dunia. Bahkan beramal saja tidak cukup. Amal tanpa ilmu akan bisa menghancurkan seseorang. Apalagi dia menambah-nambah amalan yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Makanya di akhir ayat surah Al-Kahfi itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih." Siapa yang ingin bersua, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, falyamal 'amalan shalihan, hendaklah dia beramal saleh, wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ketika dia beramal, dia tidak boleh beramal karena selain Allah, atau menggabungkan niatnya dengan sesuatu yang lain. Kalau kita sudah menggabungkan niat kita ketika beribadah kepada Allah dengan sesuatu yang lain, berarti kita sudah melakukan kesyirikan kepada Allah. Dan Allah tidak akan pernah menerima amalan ketika ada kesyirikan di dalamnya. Maka para ulama menyebutkan dua syarat amalan diterima oleh Allah: al-ikhlasu lillahi subhanahu wa ta'ala, ikhlas hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata ikhlas saja tidak cukup, amalannya harus mutaba'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam, harus sesuai dengan contoh yang telah diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh Ustaz, Rasulullah dulu tidak pernah naik pesawat. Apakah kita harus tidak naik pesawat? Jemaah sekalian, al-bid'ah itu, sesuatu yang baru itu di dalam agama, itu terjadi di dalam ranah ibadah. Dalam ranah ibadah, ranah akidah, ranah ibadah, bukan ranah dunia. Nah, ini yang harus bisa kita pisahkan. Kita naik kendaraan, tidak naik onta. Kalau ada saudara kita tadi dari Bogor naik onta ke sini, ya, kira-kira sampai ya. Mungkin harus sampai ini maghrib kan sampai ya. Akhirnya mungkin naik motor ke sini atau naik kereta ke sini. Ya. Itu bukan sesuatu yang bid'ah, karena ranahnya bukan itu. Sama kita pakai handphone, pakai mikrofon, ya, itu juga perkara dunia, bukan perkara ibadah. Nah, inilah yang dicampur adukkan. Bahkan sebagian saudara kita mencampur adukkan ini. Akhirnya mereka memberi nama yang lain. Padahal sudah jelas di dalam hadis itu, ya, kullu bid'atin dhalalah. Ya. Setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Ya. Dan itu terjadi di dalam ranah ibadah, ya, ranah akidah, dalam ranah syariah. Syariah itu kan lengkap. Mulai dari akidahnya, mulai dari fikihnya, dalam fikih ibadahnya, dalam muamalatnya, kita menggalih, itu dunia atau ibadah itu. Ketika kita bertransaksi, itu udah masuk ke syariah itu. Kalau kita sudah akadnya bagaimana? Tapi cara bertransaksinya, mau cash, mau online, mau transfer, itu dunia itu. Nah, tapi akadnya ini, makanya termasuk di dalam bab fikih, karena itu merupakan bagian dari syariat yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka nanti ada namanya kitabul buyu', atau ada bab jual beli.
Ketika orang menikah, itu perkara dunia atau perkara agama? Itu perkara agama. Mulai dari orang menikah, sebelum mencari istri, sampai nanti dia menikah akad terjadi, kemudian nanti dia punya anak keturunan, bagaimana kewajibannya kepada istri, bagaimana kewajibannya kepada anak, itu syariat semuanya. Karena itu salah satu yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu di ranah muamalat. Muamalat. Jadi muamalat itu ada dua, ada muamalat maliyah, ya, dan ada namanya para ulama menyebutkan ahwal sahsiyah, ya, atau disebut dengan fikih usrah, fikih keluarga, ya. Kalau para ahli fikih menyebutkannya fikih keluarga. Kalau muamalat maliyah, ba'a kita bertransaksi, ba'a kita berjual beli. Nah, itu ada ilmunya yang harus kita pelajari. Akadnya, ya. Adapun cara pembayaran dan segala macam, itu tidak termasuk di situ, ya. Tidak termasuk. Nah, tergantung nanti cara membayarnya ini halal atau tidak, itu beda lagi. Jadi panjang sebenarnya. Fala yara illa ma qaddam wa yanzur ash'am minhu. Kemudian dia menoleh ke arah kiri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni ila jihati shimal. Jadi ash'am itu artinya ila jihati shimal. Shimal artinya adalah arah kiri. Fala yara illa ma qaddam. Kalau ada keburukan-keburukan yang dia lakukan, itu tercatat semuanya. Makanya salah satu sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu sifat Allah itu al-afu. Al-afu. Bagaimana al-afu? Allah itu mengampuni dosa kita seakan-akan dosa itu tidak ada. Beda sama maghfirah. Kita minta ampun sama Allah. Kalau maghfirah, ditutup dosa-dosa kita itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dicatat tidak, tetap dicatat. Nah, tetapi kalau afu, dimaafkan, ya. Makanya salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, ya Allah, maafkan aku ya Allah. Innaka afuun tuhibbul afwa, Engkau mencintai kemaafan ya Allah. Ini doa yang luar biasa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Aisyah dan menjadi sunnah ketika di bulan Ramadan, ya, kita perbanyak doa tersebut. Walaupun tidak ada pengkhususan sebenarnya, harus dilakukan di bulan suci Ramadan. Makanya di dalam surah Ali Imran, Allahumma faghfir lana dzunubana. Ya Allah, ampuni bagi kami seluruh dosa-dosa kami. Wa kaffir 'anna sayyi'atina. Ternyata walaupun sudah diampuni, catatannya masih ada. Karena Raqib dan Atid tidak berhenti bekerja, terus mencatat. Makanya salah satu peristiwa yang dahsyat yang akan dihadapi oleh seorang hamba Allah nantinya pada hari kiamat, itu adalah pembagian kitab amalan. Jadi kitabnya itu ada masing-masing, itu punya kitab. Masing-masing punya itu kitab. Wa yanzur baina yadayhi fala yara illa an-nar. Kemudian dia menoleh ke depan. Ketika dia itu diinterogasi oleh Allah, diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiba-tiba dia melihat di depannya ada api neraka yang menyala-nyala. Ai amama wajhi. Artinya adalah di depan wajahnya dia melihat api neraka yang menyala-nyala.
Nah, di saat itu, fattaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Jadi Nabi mengulang lagi sabda yang tadi, jaga diri kalian dari api neraka walaupun hanya berinfak ya atau beramal dengan sekeping biji kurma. Faman lam yajid fa bi kalimat thayyibah. Yang enggak punya sekeping biji kurma harta, ya, katakanlah kata-kata yang baik. Ya. Karena kata-kata yang baik itu juga akan menjadi penjaga atau hijab bagi seseorang dari panasnya api neraka. Nah, ini hadis yang luar biasa yang harus kita jadikan sebagai motivasi kita ketika kita beramal. Kemudian ada sebuah hadis yang sangat indah dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. An Aisyah annaha qalat, dari Aisyah dia telah berkata, ja'atni miskina, datang ke rumahku seorang wanita miskin, tahmilu ibnataini laha, dia membawa putrinya yang masih kecil. Jadi ada seorang wanita miskin membawa dua putrinya yang masih kecil. Waktu itu di rumah Rasulullah tidak ada makanan yang tersedia kecuali tersisa 3 biji kurma. Kalau kita ingin melihatnya sederhananya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana bentuk isi rumahnya, bagaimana ukuran rumahnya, luar biasa. Bukan karena Rasulullah miskin, tidak. Rasulullah itu sebenarnya kaya. Dalilnya apa? Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa inna lillahi khumsahu wa lirrasul. Kalau ada harta rampasan perang, itu 1/5-nya diberikan kepada Rasulullah. Kalau misalnya harta rampasannya itu 1 triliun, 1/5 dari 1 triliun perang. Dari kuda-kuda yang dikumpulkan, dari onta-onta, dari baju besi. Karena baju besi itu harganya tinggi di zaman Rasulullah SAW. Maka Rasulullah pernah suatu saat menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi. Pernah menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi. Seandainya harta rampasan perang itu misalnya dikumpulkan, Rasulullah luar biasa kayanya. Tetapi memang beliau tidak menaruhnya sebagai investasi harta dunia, tidak. Kalau di zaman sekarang orang berinvestasi emas, kalau sekarang orang berinvestasi dengan berbagai macam surat-surat berharga dan segala macam. Kalau Rasulullah langsung digunakan untuk kepentingan dakwah. Begitu zuhudnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tersisa 3 biji kurma aja di rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa'at'amtuha 3 marat. Kemudian Aisyah berkata, aku berikan 3 biji kurma tersebut kepada mereka. Kepada siapa? Kepada ibu yang miskin tadi, kemudian 2 putrinya. Fa'attat kulla wahidatin minhuma tamra. Kemudian sang ibu memberikan masing-masing kepada putrinya 1 biji kurma. Nah, dia lihat dulu anaknya makan. Itu seorang ibu tuh kayak gitu. Dia nggak enak makan dia sampai dia melihat anaknya kenyang dulu. Bagaimana tuh sayangnya orang tua? Dalam kondisi terdesak kelaparan seperti ini, dia masih melihat anaknya. Dia biarin anaknya dulu makan. Setelah selesai kedua putrinya memakan masing-masing 1 biji kurma, tersisa 1 biji kurma. Wa rafa'at ila fiha tamratan litaquluha. Sang ibu mengambil 1 biji kurma yang tersisa, sudah hampir dimakan, ditaruh dekat mulut. Tiba-tiba apa?
fastata'amatha ibnataha. Tiba-tiba kedua putrinya yang tadi menangis. Kenapa menangis? Masih lapar. Gak cukuplah satu biji korma saja. Sudah berhari-hari enggak makan. Fasyaqqat tamra. Apa yang dilakukan oleh ibu ini, yang miskin ini, satu biji korma tersebut dia bagi jadi dua. Fasyaqqat tamra allati kanat turidu an ta'kulaha bainahuma. Padahal dia tadi sudah berniat untuk memakannya. Udah dekat mulut. Tiba-tiba anak nangis. Kalau kita wah randang lah daki mulut ya. Menangi anak. Habis itu kan kita mendahulukan anak dulu atau kita dulu makan. Nah, tapi inilah bagaimana sayangnya seorang ibu. Akhirnya apa? Sang ibu itu nggak jadi makan. Setelah dibagi satu biji korma itu diberikan kepada masing-masing kepada putrinya, kepada putri pertama, kepada putri yang kedua. Fa'ajabani sya'nuha, sampai-sampai aku sangat kagum, kata Aisyah, dengan perbuatan si ibu yang miskin ini. Fadzakartu alladhi sana'tu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fadzakartu alladhi sana'at. Jadi Aisyah menceritakannya kepada Rasulullah tentang perbuatan perempuan tadi yang dia perbuat kepada anaknya. Faqala, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Innallaha, sesungguhnya Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad aujaba laha bihal jannah. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan untuk ibu ini untuk masuk syurga. Au a'taqaha biha minan nar, atau Allah akan membebaskan dia dari api neraka. Padahal yang diberikan makan siapa? Anaknya yang dikasih makan. Jadi nafkah halal yang dicari oleh orang tua itu luar biasa. Sedikit yang halal yang dia berikan untuk anaknya itu luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yaqul, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, faman lam yajid fa bil kalimat thayyibah. Kalau tidak ada lagi harta sekebing biji korma, kata Nabi, katakanlah kata-kata yang baik, ucapkanlah kata-kata yang baik. Nah, ini pesan yang sangat luar biasa dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala ta'ala, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang mengamalkan mithqala dzarratin khairan, walaupun mengamalkan kebaikan walaupun sebesar biji sawi atau dzarrah, yara, dia pasti akan melihat. Pasti dia akan melihat. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Ketika dia membuat sebuah keburukan, dia pasti akan melihatnya. Nah, kemudian para ulama menyebutkan wa fi hadzal hadis hathun ala amalil khairi kullihi. Ada motivasi untuk kita untuk memperbanyak amal saleh. Jangan ditunggu dulu kayu baru bersedekah. Sedekah yang dicintai oleh Allah itu adalah alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra. Orang-orang yang berinfak dalam kondisi senang, dalam kondisi susah. Wal kadhimin al ghaidh, kemudian dia menahan amarahnya. Wal afina 'anil nas, kemudian dia juga memaafkan manusia. Jika ada manusia yang menzaliminya, dia maafkan. Qaliluhu wa kathiruhu, baik amalan itu sedikit maupun amalan itu banyak. Walau bil kalimah thayyibah, walaupun hanya dengan
satu kalimat at-thayyibah. Wa anna dzalika yaqi sahibahu wa yasturuhu minan nar. Kata-kata ucapan yang baik saja itu akan menjaga pemiliknya, pelakunya dari panasnya api neraka. Seorang ulama besar yang bernama Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliaulah satu-satunya ulama yang mensyarah Sahih Al-Bukhari dengan jumlah kitab yang sangat banyak, yang paling besar dalam sejarah, disebut dengan kitab Fathul Bari. Nah, itu kalau kita baca setahun tidak selesai. Kalau tebalnya Masya Allah ya, hampir 2 meter ya. Kalau diukur juga kain, juga baju tebal sekali. Kalau kita baca dalam waktu setahun tidak akan selesai. Saking besarnya kitab tersebut. Disebut dengan Fathul Bari fi Syarhi Al-Bukhari. Apa kata Ibnu Hajar? Wa fil hadithi al-hathu ala sadaqah bima qalla wa bima jalla. Dalam hadis itu ada motivasi untuk kita supaya kita itu selalu bersedekah. Baik jumlahnya sedikit maupun jumlahnya banyak. Wa alla yahtaqira ma yatasaddaqu bihi. Jangan pernah remehkan sedikit yang kita sedekahkan. Walaupun 1.000, walaupun 2.000. Wa anna al-yasira min as-sadaqah yasturul mutasaddiq minan nar. Sedikit dari sedekah yang kita keluarkan ya, atau yang dikeluarkan oleh seorang muslim itu akan menjaganya dari panas api neraka. Walaupun sedikit. Ya apalagi kalau kita sedekahnya banyak. Nah, kemudian apa makna kalimat thayyibah yang disebutkan oleh Rasulullah tadi di dalam hadis? Jadi kalimat thayyibah disebutkan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin ya. Kalimat thayyibah itu tashmal kullu ma yataqarrabu al-insan ila rabbih azza wa jalla min al-qawl. Setiap ucapan yang keluar dari mulut kita yang bisa mendekatkan orang kepada Allah ya, atau mendekatkan diri kita kepada Allah, yang keluar dari mulut kita ya, yang bisa mendekatkan diri kita atau orang lain dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu kalimat thayyibah. Nah, kemudian wahiyya ala nawin, ada 2 macam kalimat thayyibah kata Syekh Utsaimin. Yang pertama ada kalimat thayyibah, thayyibatu dzatiha. Zatnya itu memang sudah baik. Ya. Seperti apa? Zikir la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Atau Allahu akbar, atau alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Wa afdalu dzikri qiraatul Quran, dan sebaik-baik zikir kata Syekh Utsaimin membaca Al-Quran. Sedang berdagang, pelanggan harus datang baca Al-Quran. Seminimal mungkin putar murattal, seminimal mungkin. Daripada itu balendang juga minat atau mendengarkan musik, lebih baik tempat yang selalu kita tempati itu dihiasi. Minimal telinga kita mendengarkan. Tapi kalau bisa kita yang membaca Al-Quran. Nah, karena hadisnya membaca Iqra'ul Quran ya, dari hadis Abi Umamah Al-Bahili an Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li asbahi. Bacalah Al-Quran itu, sesungguhnya dia nanti akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada sahabatnya. Siapa sahabatnya? Yang selalu bersama Al-Quran. Makanya dalam sehari itu janda baca Al-Quran. Kalau bisa 1 juz, kalau bisa 2 juz, 3 juz ya.
Kalau nggak bisa 1 juz mungkin setengah, nggak bisa setengah, seperempat juz. Kalau Al-Quran Arab itu seperempat juz 5 halaman, nggak bisa 5 halaman atau seperempat juz, ya. 1 halaman. Masa 1 halaman kita tidak bisa baca? Nggak bisa juga ya setengah halaman. Intinya jangan pernah kita tidak membaca Al-Quran dalam sehari. Jangan hati kita itu seperti rumah yang sudah rusak, rumah yang tidak pernah ditempati oleh manusia, gelap. Kenapa dia gelap? Karena jauh dari sinar Al-Quran. Wa amal kalimat thayyibah. Kemudian yang kedua, kalimat thayyibah yang kedua, thayyibatu bi ghayatiha, tujuannya yang baik. Jadi asal kalimatnya itu mubah. Kita menanya kabar kepada saudara, "Ba kawan kabarnya?" Itu kita bertanya kepada saudara kita saja, saudara. Memberikan motivasi bagi dia. Kita tak sebarkan salam misalnya, atau dia dililit hutang, kita bantu dia, kita berikan solusi, kita hibur dia. Ada yang ditimpa musibah misalnya, ya, kita ajak dia berbicara, kita berikan motivasi dan segala macam. Asalnya kalimatnya mubah, tapi karena tujuannya baik, ya, dia menjadi kalimat thayyibah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang disebut oleh Syekh Utsaimin dengan thayyibatu li ghayatiha, tujuannya yang baik. Ya, tujuannya yang baik. Katahadduts ma'an nas idza qasadta bihim inasuhum. Atau kita berbicara dengan orang supaya kita itu semakin dekat dengan mereka. Lah bunyi jam sampai jam berapa kita? Lah masuk jam waktu Isya? Belum ya? Wa idkhalus surubi alaihim, atau kita berusaha memasukkan kegembiraan. Akhi, mau nambah lagi enggak? Nah, misalnya apa? Ya, mau nikah lagi enggak misalnya? Kemudian dia tersenyum. Ya, itu juga merupakan hiburan dan segala macam. Ya. Yang aslinya itu adalah ucapan-ucapan biasa. Tapi kalau kita maksudkan untuk menghibur saudara, bukan membuli, ya. Bukan membuli. Ya. Pernah terjadi seorang sahabat yang kurus badannya, tapi indah suaranya. Siapa dia? Abdullah bin Mas'ud. Ya. Abdullah bin Mas'ud. Pernah, ya kalau bahasa kita itu bukan dibully, ya, dibuat jadi candaan oleh sahabat yang lain. Apa kata sahabat yang lain? Itu Abdullah bin Mas'ud itu kalau dia naik ke atas pohon kurma, datang angin terbang dia. Nah, itu bukan kalimat thayyibah yang model itu. Tidak boleh ya. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Seandainya 1 kaki dari Abdullah bin Mas'ud ditimbang dengan Jabal Uhud, ya ditimbangannya Allah Subhanahu wa taala, maka lebih mulia kakinya Abdullah bin Mas'ud, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu juga caranya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada para sahabat yang lain. Kalau bercanda jangan sampai menyakiti. Dan inilah yang dilakukan oleh banyak anak-anak sekarang. Membuli temannya, membuli fisiknya. Adunan kali, adunan hitam, ya. Itu disabui di hadapan orang. Akhirnya kepercayaan dirinya rusak. Ya. Ini di kalangan anak-anak sekarang menjadi di sekolah-sekolah, di pesantren, di ma'had-ma'had, menjadi sesuatu yang banyak dilakukan, ya, dan merupakan tantangan ketika menuntut ilmu. Sudah masuk waktu kita, ya. Baik, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah wa syukrulillah, thumma salatan wa salaman ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kemudian dari semua faidah dari hadis yang telah kita pelajari tadi, kita sebutkan kesimpulan ya, faidah-faidah yang bisa kita pelajari dari hadis yang pendek tadi. Hadisnya pendek, tapi faidahnya luar biasa. Faidah yang pertama adalah al-haddu ala ziyadati min salihil amal. Anjuran untuk menambah amalan soleh kita. Perbanyak amal soleh. Tidak ada waktu terlambat. Misalnya menghafal Al-Quran, belajar Al-Quran, tidak ada waktu terlambat belajar Al-Quran. Terus belajar. Masih banyak orang-orang di luar sana mereka berhasil menghafal Al-Quran di umur yang ke-60 tahun. Ada yang umur 70 tahun. Bahkan ada yang lebih dari itu. Masih ada. Jadi tidak ada kata-kata yang terlambat atau merasa ingatan sudah lemah. Tidak. Insya Allah ketika kita ada niat, insya Allah akan Allah mudahkan. Wal ibtiadi an sayyihi, kemudian menjauhi seluruh keburukan-keburukan. Wa anna sadaqata hijabun 'anil nar, sedekah yang kita keluarkan itu akan menjadi hijab nanti dari panasnya api neraka. Walau qallan, sekalipun nominalnya sedikit, yang penting rutin. Yang penting rutin. Ahabbul a'mali ila Allahi adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amalan yang paling dicintai oleh Allah itu adalah amalan yang rutin, tilawah yang rutin, duha yang rutin, tahajud yang rutin. Mana yang lebih baik? Orang yang tahajudnya sekali dalam sebulan, tapi tahajudnya mungkin baca 5 juz dari Al-Quran, dibandingkan orang yang tahajudnya setiap malam, tapi mungkin dia hanya membaca ayat-ayat pendek. Lebih baik di hadapan Allah orang yang mengerjakan secara rutin ini, ketimbang dia menggabungkan semuanya di sebuah malam. Kemudian faidah yang kedua, kathratu turqil khairat allati syara'a Allah li ibadihi. Banyak kebaikan-kebaikan yang diajarkan oleh Allah Ta'ala kepada para hambanya. Bagaimana kita bisa sampai kepada Allah itu ketika kita beribadah. Di antaranya itu sedekah. Ya. Nah, disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Nasa'i dalam sebuah riwayat hadis Nabi SAW, as-sadaqatu tudfi'ul khati'ah. Jadi sedekah itu akan menghapus kesalahan-kesalahan, kama yudfi'u al-ma'an nar, sebagaimana air itu memadamkan api. Kita sedekah, kesalahan kita dihapus oleh Allah, sebagaimana air memadamkan api. Ini sabda Nabi SAW. Kemudian yang ketiga, fil hadithi dalil ala anna Allah Subhanahu wa ta'ala sayukallimu kulla insan yawmal qiyamah. Allah akan menginterogasi seluruh manusia pada hari kiamat. Siapapun dia, Allah ajak bicara tanpa penterjemah. Tanpa penterjemah. Kemudian al-kalimah thayyibah yang tadi. Kalau nggak mampu bersedekah, ucapkan kata-kata yang baik. Perbanyak zikir, perbanyak qiraatul Quran. Kalau tidak mampu memperbanyak qiraatul Quran atau berzikir pun kurang, hibur saudara kita. Hibur saudara kita, berikan solusi. Nah, ini yang beberapa faedah, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Kemudian ditutup dengan hadis Nabi SAW, la tahtaqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kalian meremehkan kebaikan sekecil apapun, walau antara wajhi akhika biwajhin talib, sekalipun engkau hanya melihat wajah saudaramu dengan wajah yang berseri. Ya, senyum ke saudara itu tuh udah luar biasa, sudah menjadi sedekah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka di riwayat yang lain, tabassumuka ala wajhi akhika sadaqah. Senyumnya engkau
kepada saudaramu adalah sedekah. Tapi hati-hati, jangan senyum sama istri orang lain, ya, istri tetangga, jangan. Ya, itu musibah. Ya, itu musibah. Hati-hati. Ada batasannya dalam syariat. Senyum boleh senyum, atau senyum sendiri. Seorang-seorang senyum-senyum, itulah bilubik. Ya, hati-hati. Jangan galak-galak seorang di pasangannya. Jadi ada senyum yang diajarkan oleh Nabi. Sampai kalau Nabi itu tersenyum, ya sampai kelihatan giginya. Bagaimana tuh Nabi gitu ya, senyum kepada para sahabat. Barangkali dari jamaah sekalian ada pertanyaan satu atau dua, dipersilakan. Silakan. Terkait dengan sedekah, kita bersedekah kepada katakanlah kita berharap sedekah kita itu sebagai wasilah supaya penyakit kita sembuh. Nah, bagaimana niatnya? Apakah kita minta tolong didoakan kita? Tolong aja enggak aja, Pak. Karena saya lewatnya dan bagaimana niat saya itu? Hanya ikhlas, apa bertawasul, amalan baik. Yang kedua mungkin ada. Silakan Bapak. Terkandung pelajaran apa di dalam Rasulullah meninggalkan baju perangan terhadap Yahudi. Padahal saat itu para sahabat kayak ayat saja Rasulullah terhadap sahabat itu Jazakallahu khair. Kita cukupkan dua, ada ayat kita cukup. Ada satu lagi. Waalaikumsalam. Kita bersedekah atau berharapan atau bersedekah Masya Allah. Jazakallahu khair katsira. Ya, yang pertama, ketika kita ingin bersedekah kepada pemulung, kemudian apakah kita harus minta doa sama mereka? Yang penting bagaimana kita bisa ikhlas bersedekah. Kalau kita sakit, ya seperti yang diriwayatkan dalam Riyadhus Shalihin juga, bagaimana ada 3 orang yang bertawasul dengan amal solehnya. Jadi bertawasul boleh dengan amal soleh boleh. Kita habis baca Quran 30 juz, habis itu doa sama Allah. Mungkin kita sakit, ya Allah sembuhkan saya, boleh. Tapi kalau datang ke kuburan, bertawasul dengan yang sudah mati, itu yang nggak boleh. Tidak boleh. Nah, itu nggak boleh seperti itu. Sama dengan sedekah juga seperti itu. Kita ikhlaskan sedekah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa ma anfaqum min amwalin fa huwa yukhlifu. Apa yang kita keluarkan dari harta, Allah akan menggantinya. Wa huwa khairur raziqin, akan dibalas dengan yang lebih baik. Jadi Pak, ketika kita bersedekah itu benar-benar hanya ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Enggak harus kita mengharapkan doa dari mereka. Kalau kita memang tidak kenal dengan mereka. Kalau memang mereka mendoakan kita secara diam-diam, itu rezeki yang baik untuk kita. Nanti apakah mereka sholat atau tidak, ya itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Tujuan kita memberikan sedekah supaya mungkin mereka sadar juga, supaya mereka ingat Allah. Nah, setelah kita beribadah bersedekah, kita bertawasul, setelah itu boleh bertawasul dengan amal soleh. Tapi dengan amalan maksiat nggak boleh. Ya. Habis merokok 5 bungkus sehari, ya Allah merokok. Tapi kalau dengan amal soleh boleh. Kemudian yang kedua,
Bagaimana hikmah ketika Nabi menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi, sementara para sahabat kaya-kaya zaman itu. Jadi seluruh yang Nabi lakukan itu sebenarnya banyak hikmahnya luar biasa. Nabi mengajarkan dalam ranah muamalah maliyah, dalam masa keduniaan, kita boleh bertransaksi dengan muslim, boleh. Ya, boleh bertransaksi dengan muslim jika mereka amanah. Ya, jika mereka amanah. Jika mereka itu artinya nanti kan ada kelompok-kelompoknya. Ada namanya az-zimmi. Az-zimmi itu orang kafir yang tinggal di negeri Islam dan mereka membayar jizyah kepada kaum muslimin. Itu mereka harus dijaga di negara muslim. Ya. Tapi kalau mereka pemberontak, ya, kayak Israel misalnya, nah itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Jadi orang kafir yang amanah. Jadi kalau ada transaksi yang berupa harta benda, ya, itu diperbolehkan di dalam ranah muamalah jika mereka itu amanah. Sama dengan berobat juga. Sudah berobat di Indonesia, tidak ada dokter yang bisa menyembuhkan. Memang tidak ada dokter yang menyembuhkan. Tapi ikhtiar seseorang sampai dia berobat misalnya ke Singapura. Dokternya non-muslim, berobat ke Amerika non-muslim. Kalau mereka amanah, boleh berobat dengan mereka. Selagi itu tidak membuat kehinaan bagi kaum muslimin. Jangan sampai kita berobat dengan mereka tapi mereka menghina Islam, itu tidak boleh. Ya, jadi harus pandai-pandai memilih, karena itu nanti babnya di al-wala wal bara. Siapa yang harus kita berloyalitas kepada mereka dan siapa yang harus kita berlepas diri dari mereka. Itu standar keimanan seorang muslim. Kemudian terkait sedekah yang tadi, kita ingin bersedekah tapi tujuannya kaya. Sholat duha pengennya kaya. Ya, sholat duha pengennya kaya. Menghafal Al-Quran supaya dapat beasiswa. Sama dengan itu. Ya. Jangan sampai anak-anak kita menghafal Quran supaya dapat beasiswa. Jangan sampai mereka menghafal Quran supaya dapat tazkiyah dari Masjid Nabawi supaya mudah masuk UIN. Misalnya, itu nggak boleh. Dia harus bagaimana dia menghafal Al-Quran itu benar-benar ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dalam masa pendidikan terkadang anak-anak itu harus berlatih. Memang nggak masalah di awalnya mungkin tujuannya seperti itu. Dikasih misalnya anak SD dapat nilai 9, kita beli nilainya, orang tua orang beli, dibeli dengan makan di Simpang Raya misalnya, dibawa ke Simpang Raya dapat nilai 9, nilai 8 beli sate Padang, boleh. Itu memberikan motivasi, tapi bukan menjadikan itu satu-satunya tujuan. Tapi yakinlah orang yang bersedekah Allah akan melipat gandakan hartanya. Itu janji Allah. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Apa yang kalian infakkan dari kebaikan dari harta kalian akan kembali kepada kalian. Kembalinya itu lebih banyak lagi. Wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah. Nah itu. Kemudian yang kalian infakkan hanya untuk Allah. Jadi supaya baliknya ke kita itu lebih banyak, tujuannya harus Allah. Jadi jangan sampai membaca surat Al-Waqiah tujuannya supaya kaya. Akhirnya yang dibaca Al-Waqiah saja. Al-Baqarah nggak pernah dibaca. Kenapa nggak dibaca Al-Baqarah? Terlalu pendek Ustaz. Itu nggak boleh. Atau Ali Imran yang baca Al-A'raf. Nah, jadi ketika kita beramal itu yakinlah. Walaupun fadilahnya disebutkan oleh Nabi SAW, orang yang banyak sedekahnya itu akan diberikan kembalinya itu lebih berlipatnya lagi. Ya. Jadi fahuwa yukhlifu, Allah akan menggantinya dengan lebih banyak. Kemudian setiap pagi turun 2 malaikat kata Nabi SAW. Mereka berdoa, Allahumma a'ti al-munfiq khalafan. Ya Allah,
Berilah orang yang berinfak pada pagi ini ganti dari harta mereka yang lebih berkah. Itu malaikat yang mendoakan setiap pagi, turun doa malaikat. Malaikat yang satu lagi berdoa kepada Allah, Allahumma ansi, ya Allah, tahan bagi orang yang pelit, yang tidak mau berinfak, hancurkan hartanya. Itu dua malaikat turun setiap hari seperti itu. Dia berdoa, bertolak belakang doanya. Yang satu orang yang berinfak diberikan keberkahan, yang satu yang pelit diberikan kehancuran. Artinya apa? Bagaimana kita berinfak itu, kita latih diri kita benar-benar ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tunfiqu min khairi yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun, kata Allah. Yang kalian infakkan dari kebaikan itu, yuwaffa ilaikum, akan dikembalikan kepada kalian dengan balasan yang lebih baik. Wa antum la tudlamun, kalian tidak akan dizalimi sedikit pun. Jadi tidak akan berkurang sedikit pun yang kita infakkan. Harta tidak akan berkurang, akan datang ganti berlipat-lipat. Nah, inilah mudah-mudahan sedikit dari hadis ini bisa menjadi motivasi bagi kita semuanya, yang minimal setiap pagi itu kita bisa bersedekah walaupun nominalnya sedikit. Semoga kita termasuk ke kelompok yang didoakan oleh malaikat tadi, orang yang berinfak itu diberikan ganti yang lebih baik oleh Allah, ganti yang berlipat ganda. Kalau yang sakit, hilang sakitnya, disembuhkan penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau anak-anak yang bandel jadi taat anaknya, patuh-patuh anaknya. Dampaknya besar ketika kita menjaga infak itu, walaupun sedikit. Mudah-mudahan sedikit dari ilmu yang kita pelajari pada malam hari ini menjadi motivasi bagi kita semuanya untuk memperbaiki ibadah kita kepada Allah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.